Baik teman-teman, boleh merapat karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Teman-teman yang masih di belakang atau masih ada kesibukan lain boleh segera merapat ke daerah acara. Karena sebentar lagi kita akan memulai Tayang Kasih Paham. Ya, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Reski Ramadan akan memandu acara Tayang Kasih Paham edisi kedua. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Siap. Sudah dari daerah mana saja ini? Kira-kira teman-teman yang dari Sudiang ada di sini? Teman-teman dari Sudiang ada? Oh, sepertinya berarti saya sendiri nih dari Sudiang nih. Daerah terjauh kira-kira coba angkat tangannya. Daerah mana? Kita dari mana, Kak? Moncong Loe ada di sini. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman Moncong Loe. Selanjutnya daerah mana lagi kira-kira ini? Teman-teman yang lain? Goa, BTP, luar biasa. Jadi semangatnya hari ini tentu harus dijaga. Rekan-rekan semua untuk memulai kegiatan Tayang Kasih Paham edisi kedua. Izinkan saya untuk membuka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makassar Utara sampai Makassar Selatan, tinggal beribu-ribu bahkan beratus ribu anak muda Kota Makassar dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam kondisi. Semuanya tentu dimulai daripada pengharapan terhadap dirinya sendiri sampai yang mulai memikirkan tentang masa depan kotanya, kota tercinta, Kota Makassar. Dari ratusan ribu itu ada anak muda, ada sekelompok anak muda yang hari ini datang tanpa bayaran tetapi penuh pengharapan. Pengharapan terhadap anak muda, pengharapan agar anak muda lebih dihargai, pengharapan agar anak muda lebih berarti, dan yang paling penting agar anak muda tidak lagi sekedar duduk menjadi penonton. Dengan kegiatan inilah awal mulanya pemuda-pemuda hari ini akan menjadi pemimpin hari esok. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini ialah pemimpin hari esok. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang terhormat Kakanda Ilham Arif Fauzi Amir Ruskara dan Tayang. Siap Kakanda. Semangatnya, tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati istri beliau yang juga berkenan hadir, Dr. Batara Cahaya Karim, Sarjana Kedokteran. Tepuk tangan untuk beliau. Dan yang saya hormati, rekan-rekan pemuda yang hari ini berkumpul karena harapan besar terhadap anak muda. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan selanjutnya saya mengundang dengan hormat Kakanda Ilham Arif Fauzi Amir Ruskara untuk bergabung. Hari ini kita akan memulai sesi Tayang Kasih Paham edisi kedua. Nah, untuk Tayang Kasih Paham kita memiliki beberapa segmen. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai Tayang Menyayang. Yang kedua ada segmen Sedang Tayang. Yang ketiga ada segmen Tipe atau Tayang yang Pahamkan Orang. Yang keempat ada YTTA atau Yuk Tanya Tayang Aja. Dan yang terakhir ada TBL atau Tayang Banget Loh. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk sesi pertama yakni sesi Tayang Menyayang, dan Tayang akan menyapa kita semua, memberikan sedikit sapaan di malam hari karena tentu hari ini dan Tayang sepertinya padat sekali dan teman-teman juga sudah tayangi dan Tayang. Silahkan Kakanda Ilham. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Selamat malam teman-teman semua, semoga kita diberikan kesehatan. Saya setelah melalui masa kampanye, setiap hari banyak titik yang kita lalui. Ternyata waktu kosong itu sangat berharga teman-teman. Jadi bagi kita yang memiliki waktu kosong, ada waktu luang, mohon dimaksimalkan baik-baik. Karena itu akan terasa kita butuhkan ketika waktu tak sudah padat. Jadi saya menyapa kita semua dengan satu nasihat, satu sharing, satu hal yang sangat saya alami sekarang, bahwa waktu luang itu adalah waktu berharga untuk kita bisa improve diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denta yang tadi bilang waktu luang sangat berharga. Hari ini kegiatan mulai dari jam berapa Denta yang? Alhamdulillah kegiatan dimulai. Tadi sebenarnya mau CFD jam 6, cuman sesuatu dan lain hal jadi kita mulai kegiatan jam 9. Jam 9 pagi. 9 pagi. Alhamdulillah. Siap. Sampai tadi titik terakhir Titik terakhir jam 9 lewat 10. Jadi sudah 12 jam, alhamdulillah. Alhamdulillah, 12 jam yang tentu sangat berarti karena akan menyampaikan visi misi, gagasan dan harapan. Betul sekali Kakak Dan yang Yusuf. paling penting dari anak muda Denta yang di. Betul Kakak Yusuf. Siap. Lanjut ke segmen kedua, yakni segmen sedang tayang. Yuk kita putar video pertama. Jadi di sesi ini Denta yang akan diperlihatkan video yang lagi viral di TikTok Denta yang. Dan kemudian nanti Denta yang harus menanggapi video tersebut. Boleh? Silahkan, ayo kita coba. Yuk lanjut. Sekedar info saja, saya enggak punya TikTok deh, jadi enggak ku tahu apa yang tren. Jadi sorry mami kalau saya enggak mengerti. Jangan takut teman, aku telah mempelajari kebenaran. Tidak masalah apakah kau kotor atau bersih. Bersih tidak akan bersih tanpa kotor. Dan kita tidak akan tahu kotor tanpa adanya bersih. Kita tidak harus melestarikan sejarah yang mencegah kita. Kita harus melihat itu untuk mempersatukan kita. Selalu bersama. Dan orang harus bebas menentukan jalurnya sendiri. Benar kan Patrick? Wih, tepuk tangan dulu buat Tepuk SpongeBob. tangan dulu untuk SpongeBob. Ternyata Gila loh, ini bahasanya tinggi sekali. Kalau ada SpongeBob di Kota Makassar, saya yakin dia maju calon wakil wali kota juga. Saking hebatnya itu visi besarnya. Jadi tidak memandang kotor sebagai kotor, bersih sebagai bersih saja. Jadi betul. bersih hadir untuk menutupi kotor. Iya. Begitu kira-kira kak atau salah tangkap kak? Oh bersih ada untuk kotor. Iya. Tidak akan disebut bersih kalau tidak ada kotor. Jadi saling melengkapi nih Dentayang. Bagaimana kemudian Dentayang ini melihat kalau dari segi politik sama barangkali seperti orang bilang saya yang benar, yang lain salah. Kalau ditarik dalam yang disampaikan Bapak SpongeBob tadi, tidak akan ada bersih kalau tidak ada kotor. Tidak akan ada yang benar kalau tidak ada yang salah. Bagaimana menanggapinya? Tapi itu menarik karena kehidupan ini kita tidak tahu betul-betul sebelum kita lalui. Toh yang mana benar, yang mana salah. Jadi memang kita perlu melewati semuanya sehingga kita tahu ternyata saya pernah kotor sehingga kita tidak jatuh di lubang yang sama mungkin. Kayaknya begitu hikmah dari Mr. SpongeBob. Betul. Jadi Dentayang sampaikan bahwa jangan kau takut anak muda. Pokoknya gas saja karena setelah dilewati akan lebih ditauki apa sebenarnya yang dilakukan. Apakah itu benar atau tidak. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman semua. Lanjut ke video selanjutnya. Gila loh. Kayaknya kita tahu ini, tahu semua aja ki One Piece kah? Tahu Jito? Tahu Jito siapa tadi? Lawan lo ini tapi pemikirannya luar biasa. Ini kalau mau dikirim ke Kota Makassar kayaknya sangat relate deh. Toh, jadi kita
apa tadi pesannya? Kalau kita selamanya meminta, kita selamanya bergantung sama orang, pada akhirnya kita yang dibunuh sama dunia. Karena kita akan bergantung terus. Wih, keren ini. Jadi kalau SpongeBob calon wali kota, kayaknya Queen calon wakil wali kotanya. Kayaknya, bagus sekali ini kombinasinya. Jadi anime itu tidak hanya main-mainan yang tidak nonton anime. Anime itu ada tonji hikmah yang bisa dipetik. Siap. Dan Tayang siap untuk melawan calon SpongeBob dan Queen? Saya siap, cuman dia tidak mencalonkan kemarin Kakak Yusuf. Siap. Oke. Lanjut ke video selanjutnya. 俺の時間には限りがある。いいか、人には必ず出番ってものがあるんだ。焦らず待て。お前にもおのずとやってくる、その出番ってやつがな。じゃあな、ペドロ。わかったよ、ロジャー。 Oke. Jadi tadi sepertinya pesannya sudah bisa selesai ya? Oh, saya tunggu Roger mati di sini. Kayaknya enggak lama dari sini mati ini Roger. Oh, Denta yang paham ceritanya. Iya, paham. Paham sekali. Tahu semua Jeki Pedro toh yang baca manga toh? Tahu Jeki? Ada yang menangis pas mati Pedro? Saya tidak, Ji. Ada yang suka nonton anime di sini? Coba beda angkat tangan. Oh, satu orang, Ji. Baca manga? Baca manga. Oh, enggak semua. Enggak relate ki Kakak Yusuf. Enggak relate. Tapi pesannya toh bagus Denta yang. Jadi kurang lebih kalau sekarang itu kita dengar setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya, bagaimana betul. Denta yang? Ini kupelajari di S2 teman-teman. Jadi ada pembelajaran baru yang saya dapatkan, sharing saja bukan mengajari. Jadi kita itu kan kesuksesan itu pertemuan dari dua hal toh. Kesuksesan itu pertemuan dari kesiapan dan kesempatan. Saya yakin kita semua kalau menuju kesiapan tahu aja kita bekali diri baca ilmu, baca buku, kemudian diskusi sama orang, asah pola pikir dan seterusnya. Itu bagian dari mempersiapkan diri. Nah, untuk membuka kesempatan itu butuh politik. Ini kalau mau Kak relate nah. Misalnya di dunia pekerjaan, kalau mau membesarkan peluang kita membuka kesempatan, dibutuhkan satu kata yang kasarnya itu cari muka. Padahal sebenarnya di situ kita berpolitik. Contoh bagaimana caranya seorang karyawan yang paham dia bisa jadi direktur, manajer, tapi dia tidak pernah sampaikan kepada pimpinannya. Kan tidak akan bisa. Makanya politik dalam organisasi itu sangat memungkinkan untuk kita bisa level up. Contoh, kita yang mau dilirik sama pemimpin perusahaan, boleh coba mulai dari jadi MC kegiatan besar. Itu kan salah satu cara berpolitik. Dengan tahu ki owner tak, tahu ki manajer tak, tahu ki bos tak, langsung kita bilang, ih jago tong ini cobol di misalnya. Ada satu nama cobol di antara kita. Jadi misalnya toh cobol punya kemampuan untuk jadi manajer yang sebelumnya hanya jadi supervisor, harus kita mencoba melirik-melirik. Siapa kira-kira orang yang bisa memutuskan saya naik jabatan? Coba Maki cari hobinya. Seolah-olah ketemu Ki di badminton padahal memang di planning kita tahu betul jadwal main badmintonnya. Itu semua cara berpolitik. Jadi ini salah satu strategi juga yang bisa teman-teman pakai. Iya. Jadi diam tidak selamanya emas Denta yang di. Iya betul. Bagaimana, kapan Kika sebenarnya harus menunjukkan diri Denta ya? Kapan harus diam itu emas? Diam itu emas ketika ada orang yang sok pintar. Jadi kita pura-pura bodoh saja. Kalau ada orang ngomong pura-pura pintar, kita jadi orang pura-pura bodoh, diam itu emas. Jadi ketika ada orang yang ajak berdiskusi tidak sehat, ya kita diam saja. Tapi kalau ketika kita dikasih kesempatan berbicara, saya rasa itu waktunya kita menonjolkan diri tak. Dan ini salah satu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia bisa tahu orang dari caranya bicara.
Saya tahu, bukan Tonji saya. Misalnya tokoh politikus tahu kalau ini orang punya kapasitas, punya bobot menjadi calon wali kota, calon wakil wali kota. Saya menjadi wakil wali kota, calon wakil wali kota, salah satu hal yang membuat saya dipertahankan ketika saya dikasih kesempatan orasi di seluruh partai pengusul, dan itu orasiku bisa diberikan standing applause oleh seluruh orang yang hadir di ruangan. Oke, tepuk tangan dulu semua teman-teman. Jadi jangan kita takut bersuara. Siap. Yang mana itu Denteng? Yang Makassar sudah... Oh bukan, ada lagi sebelumnya. Ada lagi sebelumnya Denteng ini. Tapi nantilah kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, sepertinya masih ada video yang tersimpan. Sudah ketawanya. Ya, yang ini lagi. Boleh tepuk tangan buat kakak Helmi Yahya. Iya. Luar biasa. Dapat Denteng. Dapat, iya. Ini cocok sekali untuk kita di Indonesia. Nah, satu tokoh kayaknya kita semua tahu Muhammad Hatta toh semua jadi Muhammad Hatta toh. Itu sampai akhir hidupnya ada sepatu yang dia mau beli dan dia tidak sampai itu beli karena dia ndak pernah cukup uangnya untuk menabung. Tahu aja kisahnya itu toh. Mungkin untuk di zamannya dipikir bodoh-bodohnya Muhammad Hatta tadi, dia punya Indonesia tapi dia tidak mau pakai itu untuk kekayaan dirinya, dia tetap lurus karena yang lurus itu akan dikenang. Termasuk saya ini berapa tahun bedaku sama Muhammad Hatta dan masih kukenang itu jasanya. Dan dia menjadi role model juga di dunia politikku, bahwa orang lurus itu mungkin di zaman kita akan dibilangi Allah so idealis, tapi di masa yang akan datang kita mami yang dikenang sedangkan orang yang korup tidak akan dikenang. Seperti itu. Enaknya sesi-sesi ini Denteng, banyak quotes yang didapat. Iya. Dan karena Muhammad Hatta dikenang Dentayang, apakah kemudian Dentayang nanti juga siap untuk dikenang? Insya Allah, iya. Tapi kan biasa itu orang dikenang kalau meninggal saya belum ada planning untuk meninggal dalam jangka dekat. Iya, masih mau berkarya dulu. Berkarya, difokuskan dulu di situ. Pelan-pelan tahu masalah. Sambil kita persiapkan hari akhirat ya teman-teman, jangan putus sholat tak. Yang sudah sholat isya boleh angkat tangan? Saya belum, astagfirullahaladzim. Tapi ada tadi kegiatan dulu deh. Nggak nyambung gini, aduh salah lagi. Tapi bisa dimengerti lah dulu. Iya. Tapi iya, poinnya kan jujur tadi Dentayang tuh harus menyampaikan. Berkatalah jujur walaupun pahit bede. Bagaimana itu Dentayang? Iya betul. Jujur boleh. Tapi kalau dosa tak jangan kita mau jujur sekali nih. Ada tong itu anjuran dosa itu ditutup-tutupi. Ada tong, saya lupa hadisnya. Mungkin satu tom pendapat ya, segitu pendapat. Oke, kita lanjut. Masih adakah video terakhir? Wih, Jayan. Tak mangka-mangka. Ternyata penampilan bukan hal yang utama. Lagi pula tampil imut itu nggak cocok dengan karakter wajahku. Benar, jadi diri sendiri memang lebih baik ya kan? Ya, karena itu aku memutuskan untuk kembali jadi diriku yang seharusnya. Tidak ada lagi tampil imut. Yang ada hanya aku yang biasa. Bagaimana Den? Tumben ndak berkelahi lagi nih sama Nobita. Padahal tukang bully nih, ndak mau jawab gini. Tapi Dentayang ini sangat relate dengan anak muda sekarang. Karena kan kadang kita mau menjadi seseorang sehingga kita lupakan jati diri kita. Banyak yang anak-anak muda sekarang karena lihat tokoh A begitu, motongnya jadi begitu. Padahal tidak sesuai dengan jati dirinya. Bagaimana itu Dentayang? Bagaimana itu Karena sekarang standarnya orang beda-beda itu. Kalau saya ibarat kata begini standar kecantikan sekarang itu kan kita tahu Mila bagaimana toh terkhusus untuk perempuan. Jadi kubayangkan kalau Nike Ardila saja hidup di masa itu kayaknya akan insecure Tonji. Toh Nike Ardila itu kan dulu dibilangi cantik karena sawo matangnya lah ya. Tidak dia ini Tapi dengan standar yang sekarang ya mungkin berubah. Ya saya fine-fine saja selama tidak merugikan orang lain. Takut toh salah ini kakak Yusuf. Karena ini menyanggung fisik menjadi ya. Tampil saja senyamannya kita. Iya. Karena sekarang Dentayang banyak sekali itu menyinggung fisik orang.
Sehingga akhirnya orang banyak insecure. Sampailah kita kepada pepatah, kurang-kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Masya Allah. Begitu Masyur. nih. Bisa sekali itu Kakak Yusuf. Cuman kan kalau dibilangi kayak juga bagus tampilan, tekan ada tong itu self esteem, tak percaya diri tak ketika tampil bagus Ki. Apalagi di dunia luar sana tuh first impression itu sangat berpengaruh. Sedikit bull sensor itu ketika orang bilang jangan, don't judge a book by its cover. For real people judge by its cover. Jadi orang betul-betul itu menilai dari cover tak ketika pertama kali ketemu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang ya kita perhatikan toh minimal pakaian tak, rambut tak, begitu Kakak Yusuf. Jadi penampilan itu penting, tapi tetap bersyukur dengan yang kita miliki. Agak sensitif ini topik. Betul. Jadi saya rasa itu tadi video terakhir Kakak Ilham yang kita nonton untuk sesi sedang tayang. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, typo. Tayang yang pahamkan orang. Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Nah, jadi di sesi ini saya akan membacakan beberapa masalah yang kemudian Kakak Ilham harus menanggapi lagi terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, untuk masalah pertama yang paling sering kita dengarkan sekarang yakni tentang isu mental health. Sehingga muncullah health. Oh, begitu ada penyebutannya. T-nya keluar health. Health. Iya, masuk. Karena saya biasanya so gitu Kakak Ilham. Oh iya, boleh. Masuk deh. Anda riak. Jadi isu mental health. Jadi isu mental health ini sebagian orang kemudian menanggapi miring. Orang-orang yang kemudian berkonsultasi dengan psikolog bahkan banyak sentimen kasarnya Kakak Ilham. Sehingga orang-orang yang memiliki permasalahan terhadap mentalnya tidak nyaman dengan lingkungannya, tidak tahu mau cerita kepada siapa dan tekanannya terlalu besar, akhirnya tidak menemukan titik pengharapannya. Larilah ke macam-macam. Bagaimana kemudian Kakak Ilham dalam kebijakan misalnya nantinya sebagai wakil wali kota Makassar insya Allah untuk menangani permasalahan ini tentang mental health. Iya, masuk sekali. Jadi tentang mental health ini terkait tentang mental health yang pertama itu memang bagian dari perkuatan keimanan umat namanya. Jadi sebelum orang terserang yang namanya mental health, itu memang kita harus perkuat dulu mental keimanannya. Dengan cara kita harus mensosialisasikan sebagaimana semua agama mengajarkan bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Makanya ketika kita sebagai orang yang beragama apapun itu, pasti kita akan selalu dikasih tahu dunia ini tempatnya ujian. Dan akhirat itulah tempat kita mendapatkan reward atas ujian-ujian yang kita lalui. Nah cuman kan beberapa orang mungkin tidak terpapar nilai-nilai keagamaan semasa hidupnya. Kemudian dia terpaparlah mental health karena dia kecewa bahwa dia usaha sudah 100%, hasilnya 10% misalnya. Itu kan salah satu hal yang membuat orang kecewa, akhirnya terkenalah serangan mental health. Jadi yang saya bisa tawarkan kepada orang mental health, datang memang ke orang psikolog. Karena memang mereka akan memberikan jalur-jalur yang pada akhirnya perkuat percaya diri tak, perkuat keimanan tak. Termasuk ada temanku di sini. Beliau ini direktur dari Wiyata. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah isu mental health, itu bisa sekali. Jadi memang saya merekrut ini orang-orang yang memang sekarang trennya lagi terkena di Gen Z sama milenial. Karena yang bisa menjawab itu adalah generasi tak. Kebetulan ini salah satu jenderal lapanganku, orang yang memang menguasai bidang psikolog. Dan alhamdulillah kemarin dia dapat
profesi psikolognya. Boleh kita tepuk tangan buat beliau. Berdiri dulu kakak. Siap. Mental health. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan maki takut kalau dibilangi sama orang kita yang lebih tahu lah diri tak. Datang maki ke ahlinya, insya Allah diberikan ke solusi. Atau minimal terkadang orang juga butuh teman mendengar. Nah dia ini pendengar yang baik, tidak najudge ki. Ada tuh itu biasa teman baru curhat sedikit langsung minta timpali. Ih kau itu enak, saya begini. Itu kan bukan teman baji, teman kodi. Baru dibilang deh motorku saya kemarin ditabrak. Deh bagus itu masih hidupku. Tidak kau maksudnya itu dengar ke dulu kasih selesai bicara. Baru kau kasihkan masukan. Ini belum bisa selesai ceritanya. Dibilang kau itu enak Joko saya begini. Dari teman kodi. Tinggal kami teman begitu teman-teman. Kakak Ilham. Berkelahi seolah-olah hidupnya yang paling sengsara. Iya betul. Paling sengsara hidupmu, paling susah mi. Tapi Kakak Ilham, ada tidak yang ingin Kakak Ilham sampaikan kepada orang-orang yang hari ini masih sentimen negatif kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berkunjung ke psikolog? Ada tidak yang ingin disampaikan? Pesannya mungkin kita harus lebih terbuka. Jadi ini bukan hanya karena perasaan semata, karena ini mental health memang ada penelitiannya Pak. Dan sekarang lagi banyak Gen Z, Gen milenial memang terkena serangan mental health. Dan itu sangat terasa di dunia pekerjaan atau di dunia bisnis, di dunia pendidikan. Semuanya itu terasa. Nah mungkin dulu orang tua kita karena masih di zaman penjajahan, masih ada sisa-sisa zaman penjajahan, mentalnya kuat. Nah sedangkan di masa sekarang kita kan sudah tidak pernah merasakan itu penjajahan. Kita lahir, kita sudah merdeka. Makanya ketika kita menghadapi cobaan yang baru ini, ya perlu juga penguatan dengan teman-teman dari psikolog, teman cerita dari circle yang positif, begitu Kakak Yusuf. Jadi mohon lebih terbuka karena setiap generasi itu beda tantangannya. Dan di tantangan kami ini isu mental health itu masalah serius. Siap, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah selanjutnya Kakak Ilham, kita masuk ke sesi pertanyaan yang kedua di sesi yang sama. Sekarang kita berada di era disrupsi. Informasi sangat cepat beredar dalam jumlah yang banyak dan dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Sehingga muncullah kemudian istilah kita berada dalam kondisi banjir informasi. Ini kemudian memengaruhi rekan-rekan semua untuk menjadi viral dibanding benar. Jadi yang kita hari ini kejar ialah viralitas, bukan kebenaran lagi. Bagaimana kemudian Kakak Ilham menyampaikan atau memberikan masukan kepada anak muda yang hari ini orientasinya itu yang penting dikenal, yang penting viral. Bagaimana Kakak Ilham? Bagaimana Dik? Jadi kalau saya sih karena prinsipku saya selalu menjaga ada nama baik yang harus saya pertahankan. Dan saya yakin nama baik ini akan berguna bagi saya suatu saat nanti. Dan alhamdulillah saya selama 25 tahun selalu menjaga diri teman-teman. Selalu Kak jaga diriku, selalu Kak jaga nama baikku. Alhamdulillah tidak pernah Kak mau mencoba hal-hal yang miring-miring, sesat-sesat. Dan salah satu hal yang membuat saya jadi calon wakil wali kota karena dibilang saya orang yang bersih Kakak Yusuf. Padahal tidak bersih-bersih amat ya, kelilingnya ini pasti banyak debu yang tinggal di saya. Oh iya. Beda kapan bersihnya Kakak Ilham ini. Jadi saya motivasi buat teman-teman mungkin begini Dik. Kita ini jangan berpikir jangka pendek. Saya yakin kita semua ini apalagi yang masih muda Ki. Saya harap kita semua mimpi tak langsung taruh mimpi paling tinggi. Saya mau menjadi presiden Indonesia misalnya. Kalau saya cita-cita tertinggiku saya mau menjadi menteri pendidikan di Indonesia. Jadi ketika kita sudah punya mimpi yang tinggi, kita punya visi yang jelas, saya rasa hal-hal yang viral sesaat, tempo singkat, saya rasa itu semua akan lewat Ji. Kayak misalnya apa Di yang singkat-singkat Di yang bisa sekali ya lakukan sebenarnya tapi saya hindari. Bikin video lucu-lucu kali ya, salto-salto begitu. Iya, aku pikir nanti kalau misalnya saya jadi menteri pendidikan tiba-tiba ada yang dapat itu video lucu-lucuku, kan malu-malu tonjok gitu. Oh. Iya, seperti itu mungkin. Jadi selalu berpikir panjang, kata kuncinya Kakak Ilham Di. Harus Ki memahami apa yang efeknya ke depan, apa dampaknya ke depan, dan yang paling penting mau Ki jadi apa ke depan.
Jadi bisa Ki menyesuaikan apa yang dilakukan hari ini. Iya, betul. Betul. Oke. Selanjutnya Kakak Ilham. Kita berada dalam sentimen yang sangat tinggi terhadap politik. Kita anak muda sering disangkut pautkan bahwa anak muda adalah golongan yang apatis. Apatis terhadap politik. Tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam kondisi perpolitikan. Bahkan yang lebih penting, banyak yang menganggap bahwa politik mensekulerkan politik, mengeluarkan politik daripada hidupnya. Apakah kemudian Kakak Ilham, apa yang ingin Kakak Ilham sampaikan kepada anak muda bahwa politik memang ternyata penting Ji. Politik ini menyangkut kita semua Ji. Silakan Kakak Ilham. Iya, jadi saya yakin ini anak muda, asik itu sekali. Jadi teman-teman pemuda dan pemudi di sini, saya yakin kita semua itu bukan cuman apatis, tapi kita sebenarnya kritis juga. Kita biasa pasti sampaikan dalam hati kita sampaikan kepada orang kenapa di kebijakan ini seperti ini padahal sebaiknya bisa begini. Nah itu sebenarnya ada jiwa-jiwa seperti itu. Nah saya dengar kemarin bahwa generasi kita ini adalah generasi yang kritis, yang menyuarakan opini kita, idealisme kita di sosmed, cuman kita tidak tahu bahwa ada kanal-kanal yang legal yang harus kita tempuh. Misalnya kita mau berpolitik ideal, kita mau memilih pemimpin yang jujur, amanah dan seterusnya. Yang pertama muncul dalam diri kita adalah, semua orang sama Ji, semua orang pasti melakukan korupsi apa segala macam. Tidak mau memilih. Nah di situ sifat kritisnya yang salah. Kenapa? Kita boleh kritis tapi salurkan kepada jalur-jalur yang legal. Artinya memilih Ki. Ini sudah diprediksi nanti di Kota Makassar lebih banyak anak muda. Sekitar 57% akan memilih yang menjadi DPT suara. Cuman yang akan memilih hanya sedikit, 70% Ji atau 60%. Nah ini kan sangat disayangkan. Kita semua anak muda punya idealisme. Merasa resah dengan kondisi politik sekarang. Tapi tidak kita salurkan di jalur yang legal, yang diatur sama konstitusi. Makanya saya selalu mendorong anak muda. Biasanya saya ke kampanye, kalau ketemu ke orang tua saya bilang pilih nomor 3. Kalau saya ketemu anak muda saya bilang pertimbangkan semua calon. Minimal kita memilih. Karena memilih untuk anak muda itu adalah masalah seluruh paslon. Saya paksa anak muda, bulat hatinya pilih nomor 3, di hari H tidur Ji. Ini kan sayang. Makanya jiwa kritisnya anak muda yang kita punya keresahan terhadap dunia politik, kita salurkan ke jalur yang legal. Saya pun sebagai wakil wali kota, calon wakil wali kota, menggunakan hak politik saya yang di jalur yang legal, yaitu saya menggunakan hak politik untuk dipilih. Kita nanti 27 November mohon kita gunakan juga hak yaitu hak untuk memilih, sehingga keresahan itu tersalurkan di jalur yang legal. Percuma Ki menyampaikan itu di sosmed, bukan tonjol percuma teman-teman. Cuman kalau tidak terkanalisasi ke jalur yang legal, percuma Ki. Menjadi kali nol Ki. Seperti itu Kak Yusuf. Siap. Kakak Ilham tadi sampaikan bahwa kalau datang ke konstituen, Kakak Ilham untuk anak muda yang Kakak Ilham sampaikan kepada anak muda, pertimbangkan semua calon. Tetapi kenapa seberani itu Kakak Ilham? Kenapa tidak langsung mengarahkan saja untuk memilih pasangan Indira Ilham? Karena saya yakin kualitasku tidak kalah dari paslon yang lain. Oh, tepuk tangan tak dulu semua. Jadi kita yakin. Iya bos, ini kita anak muda bukan Ki pelengkap. Kita ini petarung dalam kontestasi Pilwali Kota Makassar juga. Jadi dulu ini saya itu punya kan baliho sendiri dulu toh, Makassar menanti. Tidak ada orang yang turunkan itu balihoku. Saya merasa kecewa. Tidak nak kasih turun berarti tena nareke nggak? Nah, sekarang alhamdulillah banyak balihoku, banyak Tommy kasih turun nggak? Berarti saya sudah direkeng di Kota Makassar. Jadi begitu, iya. Tolak ukurnya kasih turun baliho. Ya betul sekali, itu indikator jelas bahwa kita ditakuti. Siap. Berarti sampai ke fase saat ini, sampai ke fase Kakak Ilham merasa ditakuti, apakah yang Kakak Ilham sudah bikin? Sebenarnya tidak boleh ke semua ungkapkan ini. Karena saya ini didepak sebagai senjata rahasianya pasangan ini. Iya. Jadi akan ada momen-momen yang saya akan menjadi bazooka, saya akan menjadi AK-47, saya akan menjadi MI6
yang memang saya akan tepat sasaran melakukan itu tembakan-tembakan Kakak Yusuf. Oh, iya. Jadi tunggu momennya. Jadi ditayang misalnya. Ditayang misalnya. Iya. Jadi contohnya kemarin tuh pengambilan nomor urut. Waktu itu kita datang masih dianggap sebagai anak muda. Kemudian setelah saya menyampaikan orasi, alhamdulillah mulai tahu siapa. Seperti itu perbedaan persepsinya. Jadi Kakak Ilham, kalau ditarik ke arah kehidupan ini, kita kan anak muda memang seringkit disepelekan. Seringkit tidak dihargai. Betul. Seringkit dianggap tidak berarti. Betul. Apa tonji kau? Masih muda. Betul. Bagaimana kemudian? Nah seperti itu seperti yang pertanyaan tak pertama. Bahwa kesuksesan itu pertemuan antara kesiapan sama kesempatan. Jadi kita sambil mempersiapkan diri tak, kapan ada kesempatan yang dikasih ki pamamutommi. Bahwa memang kita pantas di situ. Makanya saya selalu dorong ki, persiapkan memang diri tak, kesempatan itu akan datang ki. Tinggal menunggu waktu yang tepat datang kepada kita. Misalnya salah satu teman di sini, Alif. Alif ini punya kapasitas yang luar biasa. Saya kebetulan jika keliling di Kota Makassar, ketemu Alif. Ketemu memberikan pertanyaannya di titik yang saya kunjungi. Tidak ada planning sama sekali. Ternyata sampai saat ini hubungan saya sama Alif terjaga. Dan insya Allah Alif akan menjadi saksi bahwa Dentayang akan menang dengan bantuannya Alif. Amin. Ada kesiapan, ada kesempatan. Kesempatan tidak ada yang tahu kecuali yang di atas. Betul. Iya. Jadi saya kira ada di atas nih. jadi tugas tak memang sebagai anak muda adalah mempersiapkan. Sisa tunggu kesempatannya, boom, menangki. Boom syakalaka. Tapi Kakak Ilham tidak lengkap rasanya kalau pertanyaan-pertanyaannya dari saya, Ji. Saya yakin sekali teman-teman pasti memiliki masukan, gagasan atau bahkan curhatan. Boleh Kakak Ilham. Jadi kita memasuki segmen selanjutnya, yaitu yuk tanya tayang aja. Tepuk tangan dulu semua. Oke, dari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman di sesi ini teman-teman akan diberikan kesempatan untuk melakukan dialog secara langsung dengan Dentayang di tempat saya ini, menggantikan posisi saya untuk kemudian berbicara, menyampaikan sekali lagi gagasankah, harapankah, atau bahkan sekedar curhatan kepada calon wakil wali kota Makassar. Teman-teman boleh angkat tangan yang punya, salah tangannya, ulang. Iya. Oke, silahkan ke depan. Tepuk tangan dulu tawa untuk kakak Fredrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Yang baru bergabung silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadri Setiawan. Ingin menyampaikan pertanyaan kepada Dentayang yang insya Allah menjadi wakil wali kota tak untuk ke depan. Amin ya rabbal alamin. Dan ada 3 pertanyaan buat Dentayang. Yang pertama, insya Allah kalau Dentayang terpilih menjadi wakil wali kota Makassar, bagaimana strategi Dentayang untuk meningkatkan keselamatan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum? Berat. Yang kedua, apa rencana Dentayang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di kota Makassar? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah Dentayang berencana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kota Makassar seperti transportasi dan fasilitas publik yang sekarang? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Fadri. Jadi saya menjawab dari yang paling terakhir dulu, terkait transportasi atau infrastruktur jalan.
Jadi kebetulan waktu kuliah saya itu jurusan teknik sipil, secara spesifik saya ambil transportasi. Dan alhamdulillah karena itu saya juga tahu bahwa ternyata transportasi itu adalah kebutuhan sekunder tapi serasa kebutuhan primer. Contohnya, kita mau pergi ke pasar atau pulang ke rumah, kita butuh yang namanya mobil. Tapi tanpa kita sadari kita juga butuh infrastruktur jalan. Itu yang dibilang kebutuhan sekunder tapi rasa primer. Nah, yang mau kami lakukan, insya Allah kalau dalam 5 tahun menjabat Ibu Indira dan Dentayang, hal yang harus kita penuhi adalah infrastruktur jalan se-Kota Makassar itu terintegrasi dan tidak ada yang rusak jalanannya. Contohnya perhitungannya seperti ini teman-teman. Setiap kita keluar satu langkah dari rumah sampai kita mau kunjungi satu daerah, itu transportasinya, infrastrukturnya harus memenuhi standar yang berlaku. Artinya tidak ada jalanan yang becek, tidak ada jalanan yang sulit diakses, tidak ada atau yang masih tanah berlumpur, tidak ada Karena itu adalah salah satu tugas pemerintah juga untuk memberikan akses transportasi publik yang layak bagi masyarakatnya. Cuman kendalanya adalah kita di Kota Makassar ini terbagi-bagi Kakak Fadri. Ada yang ranahnya jalan nasional, ada yang jalan provinsi, ada yang jalan Kota Makassar, ada jalan desa dan seterusnya. Kalau kota sampai ke paling bawah itu boleh kita kelola, boleh kita perbaiki. Yang sulit adalah ketika ada jalan provinsi, jalan nasional, tapi yang disarankan adalah pemerintah Kota Makassar. Ini yang sangat sulit. Apalagi yang ada di daerah perbatasan, itu adalah wilayah yang paling sulit. Tapi komitmen kami bahwa kita akan mendorong itu semua terlepas dari siapa yang punya ini. Minimal pemerintah punya suara, punya power untuk menyampaikan kepada yang lebih di atas. Kemudian pertanyaan kedua terkait ekonomi Kota Makassar. Bernafas dulu. Jadi kita di Kota Makassar ini perlu akui bahwa kita ini bukan ibu kota Jakarta, bukan ibu kota. Kita nilai investasi di Kota Makassar tidak sebesar yang ada di daerah khusus Jakarta atau DKJ. Nah, yang bisa kita dorong adalah yang pertama untuk meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan adalah kita harus membuat Makassar tempat yang aman untuk orang berbisnis. Dan alhamdulillah ini sudah bagus karena Makassar sudah aman, Makassar sudah nyaman, Makassar sudah mulia. Nah, ini yang harus kita tetap jaga sehingga orang-orang yang mau masuk ke Kota Makassar berinvestasi itu punya ketenangan bahwa tidak lepas ini investasinya, tidak rugi ini investasinya. Kemudian sambil menunggu itu, saya mau mendorong anak muda, mendorong ke dalam jurang yang dalam, bukan? Saya ingin mendorong anak muda untuk keluar dari Kota Makassar. Kenapa? Saya mau pandangan kita terhadap dunia, terhadap bisnis, itu tidak hanya berada di Kota Makassar. Alhamdulillahnya, kita di Kota Makassar ini kan lagi tren membuat coffee shop misalnya. Alhamdulillah trennya bagus coffee shop. Cuman masih banyak saya yakin model bisnis lain yang ada di luar sana yang bisa kita terapkan di Kota Makassar. Misalnya, kenapa Bapak Nadiem Makarim tiba-tiba jadi orang yang hebat, orang kaya apa segala macam? Karena dia kuliah di Amerika Serikat yang ada konsep Gojek di sana. Kemudian konsep Gojek itu dia bawa ke Indonesia. Makanya dia orang pertama menerapkan konsep transportasi online di Indonesia. Nah, saya mau dorong anak mudanya Kota Makassar keluar tongki, cari tongki ide di luar. Cari kira-kira apa yang bisa diimplementasikan di Kota Makassar. Makanya cara untuk mendorong nanti perekonomian Kota Makassar, kita akan investasi panjang memang. Anak muda ini untuk wilayah yang masih sekolah SMP SMA, kita akan buat sister school. Jadi dikirim keluar di seluruh Indonesia. Satu semester mereka berada di Jogja, Kalimantan, Sumatera dan seterusnya. Kemudian yang berada di fase kuliah atau mulai masuk usia produktif, kita akan coba carikan jalur bagaimana mereka bisa kerja di luar. Kita ini bayangkan Kena, gaji pekerja blue collar namanya. Blue collar itu ibaratnya apa pekerjaan kasar. Di Australia itu bisa digaji 10 juta, 15 juta per bulannya bersih. Kita untuk gaji segitu harus pakai menjadi manajer, pemilik perusahaan. Ini kan salah satu hal yang sangat disayangkan. Makanya saya mau dorong anak mudanya Kota Makassar berani merantau keluar Kota Makassar, keluar Indonesia untuk bisa menjadi pahlawan devisanya
bukan hanya Indonesia tapi untuk Kota Makassar juga. Caranya kita akan bekerja di luar negeri. Dan yang sulitnya ketika belajar kerja di luar negeri adalah masalah pengamanannya. Nah ini kan salah satu komitmennya kita. Tidak akan menjadi orang yang diperbudak di luar negeri. Karena ada intervensi pemerintah di situ, tidak asal keluar Ki. Makanya seperti itu Kakak Fadri. Kemudian yang terakhir, masalah kepastian hukum, saya serahkan kepada yang lebih tinggi. Jadi masalah hukum, masalah keamanan negara itu lebih besar wilayahnya pusat. Karena kita tahu ada hierarki di negara ini yang memang mengatur dari atas sampai paling bawah. Termasuk hukum. Hukum itu kan kita punya peraturan undang dasar yang paling tinggi, kemudian diturunkan ada perpres, seterusnya lah sampai bawah ada peraturan daerah. Nah inilah yang harus kita akui bahwa masalah hukum itu memang masalah yang lebih tinggi, bukan level pemerintah Kota Makassar. Kalau saya ya pasti kudukung hukum yang adil, hukum yang tetap tajam ke atas, tajam ke bawah, bukan kebalikannya, yang hanya ke atas tumpul ke bawahnya tajam. Pasti saya akan bilang begitu. Cuman apakah Dentayang bisa melakukan itu? Bukan ranahnya Dentayang. Seperti itu Kakak Fadri. Semoga bisa menjawab, Dek. Iya. Iya, siap. Terima kasih Kakak Fadri. Kayaknya harus Ki dipersingkat caraku menjawab. Bilang kita mau kalau kepanjangan Ki. Tidak Kakak Ilham. Tadi banyak sekali yang bisa kemudian kita dengarkan penjelasannya secara rinci, dan serasa juga itu memenuhi keinginannya Fadri. Bagaimana Fadri? Siap. Selanjutnya saya rasa masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya ini Kakak Ilham. Jadi untuk teman-teman yang masih mau siap, sudah naik-naik aja tangannya. Silahkan maju ke depan. Tepuk tangan dulu tawa. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, karena calon wakil wali kota kita ini sangat spesial, maka malam ini saya persembahkan satu pantun untuk calon wakil wali kota kita. Asik sekali, Masya Allah. Oke. Buah kurma dimakan Dentayang. Cakep. Merpati lepas di Tanjung Bunga. Artinya? Kasih paham Dentayang, jangan terima politik uang. Masya Allah, menyala ki anak muda. Ini anak muda yang luar biasa, mantap. Terima kasih atas forumnya, karena forum inilah yang kita harapkan dalam hiruk pikuk politik. Dan tentu kekuatan kita, ide kita terbatas, sumber daya kita terbatas. Dan inilah mungkin saatnya calon para wakil wali kota ataupun wakil wali kota bersiap untuk mendengarkan apa yang seharusnya didengarkan setiap keresahan yang terjadi di Kota Makassar, karena tidak lain dan tidak bukan untuk kita semua ke depannya. Dan tentunya inilah forum yang berharga, dan mungkin inilah salah satu kesempatan pertama saya, dan ini tentu sangat berkesan karena bisa bersampingan dengan calon wakil wali kota Makassar ke depannya. Dan ada peribahasa mengatakan bahwa semut di pulau tidak terlihat dan gajah di pelupuk mata kita tidak terlihat. Maka daripada itu ada beberapa keresahan, dan kebetulan ini nomor 3, jadi ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan malam ini. Yang pertama, sebagai running enthusiast ataupun yang suka lari, saya yakin betul bahwa satu masalah akan ada solusinya, dan satu solusi akan terjadi lagi yang namanya masalah. Dan itu akan terus berulang. Dan hari ini mungkin dulu jarang kita lihat orang lari di pinggir jalan atau apa segala macam. Dan saya berkeliling pun kadang ruang terbuka hijau ini agak kurang di Makassar. Yang biasa sering dipakai untuk publik ya Taman Singa, yang Taman Petarani ataupun Taman Kerbosi, tapi sementara direnov. Dan ini semakin menjalar kemana-mana, dan itu tentu sangat membahayakan sebagai orang yang justru cari sehat, malah barangkali tidak sehat pulang ke rumahnya karena kendaraan yang berlalu lalang dan
pagi-pagi tentu pekerja sangat banyak. Itu yang pertama Den Tayang. Kemudian yang kedua adalah kalau dilihat dari indeks minat baca di Indonesia pada umumnya, dan itu kita sangat tertinggal jauh barangkali di Jepang lah. Kalau di Jepang populasinya itu 2 kali lipat buku habis barangkali. Dan kalau kita di Indonesia sekian banyak, sekian ratusan juta, tapi yang terjual hanya beberapa juta. Ini mungkin salah satu kemirisan kita, bahwa inilah salah satu indeks pembangunan manusia yang perlu kita perhatikan bersama ke depannya. Apalagi saya dengar tadi Den Tayang calon Menteri Pendidikan, insya Allah semoga ke depannya bisa, mungkin saya salah satu yang resah dengan hal ini, karena biasa bosan baca di rumah, dan kadang kita juga butuh tempat untuk ruang baru untuk membaca. Itu yang kedua Den Tayang. Kemudian yang ketiga adalah jukir liar dan paoga ini Den Tayang. Saya rasa mungkin teman-teman sekalian, bahkan di bank kita ambil uang terus bayar parkir mungkin 2.000, tapi kalau di mana-mana ada itu pasti mungkin sebagian orang lihat ini 2.000, tapi kalau misalkan dikali banyak itu, dan tidak semua barangkali kita juga lihat trennya sekarang kelas ekonomi menengah ke bawah ini semakin berkurang Den Tayang, dan terjadi perbandingan yang sangat jauh antara kayak di India kayaknya deh Den Tayang, karena ya orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Itu barangkali yang saya lihat untuk sekarang, mungkin dari area Makassar, mungkin kita lihat percontohannya Den Tayang. Dan saya lihat juga slogannya Den Tayang, teruskan kebaikan, maka hal-hal baik mungkin, hal-hal buruk mungkin harus dikasih paham Den Tayang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Siapa nama tak? Hairil Den Tayang. Hairil. Haidil di. Boleh tepuk tangan buat Haidil. Luar biasa. Hebat lo ini. Saya pikir tadi ini contoh people judge a book by its cover. Nah, kukira kayak orang non muslim, mohon maaf. Serius. Tapi kita mulai dengan Robis, Rohli, Saudari. Salah kak. Kalau beliau nasa Islamnya, Habib. Jadi saya mencoba menjawab terkait ruang terbuka hijau. Memang ini keresahan kita. Indeks kita tidak betul-betul memenuhi 30% dari ruang yang ada, dan itu memang kita akui. Yang bisa kita dorong nanti, ini pemerintah Kota Makassar ternyata kita punya banyak sekali aset tanah yang nganggur. Nah, kemarin kita bahas bagaimana caranya aset ini kita bisa maksimalkan. Itulah next stepnya dari teruskan kebaikan. Makassar ini kita sudah aman, Makassar sudah nyaman, Makassar sudah mulia, menjadi wilayah yang enak untuk berinvestasi. Itu ruang-ruang kosong, tanah-tanah kosong, itu kita buatkan BUMD-nya. Namanya PT Daleta Baraka Makassar. Sementara dibuatkan legal standingnya. Inilah yang nantinya akan mengelola fasilitas umum yang mereka didorong untuk mendatangkan investor untuk mengelola lahannya. Contoh kita di Karebosi. Itu di Karebosi contoh yang paling bagus yang bisa kita masifkan. Jadi itu adalah aset Pemkot Kota Makassar yang diberikan kepada swasta dikelola selama 20-30 tahun. Setelah lewat 20-30 tahun, itu aset akan menjadi milik tak. Bayangkan Ki, enak toh, kita hanya sebagai penyedia lahan. Dan bahkan kita bisa buatkan skema bagi hasil. Jadi tanah yang kita punya dibangunkan oleh orang lain, diberikan ruang terbuka hijau oleh orang lain. Kita tinggal menyediakan akses legal standingnya, izinnya dan seterusnya. Kita sudah membukakan ruang terbuka hijau buat masyarakat. Lahan kita menjadi lebih hijau. Masyarakat bisa menikmati RTH-nya, dan kelak 30 tahun yang akan datang fasilitas ini akan menjadi miliknya Pemkot. Ini yang mau kita dorong untuk membuka RTH. Kenapa? Sekarang ini ruang bebas di Kota Makassar tinggal sedikit. Makanya yang perlu kita lakukan pertama kali adalah memaksimalkan ruang yang ada. Makanya fasilitas umum tanah kosongnya milik Pemkot itu yang akan kita maksimalkan, Kakak Fadri. Kemudian yang kedua, terkait masalah taman baca atau daya minat bacanya anak-anak. Nah, ini yang perlu kita akui juga bahwa
anak-anak generasi tak sekarang itu adalah generasi yang FOMO atau istilahnya fear of missing out. Artinya dia takut ketinggalan. Nah, saya ini insya Allah nanti mau melakukan mitra dengan influencer untuk mereka memproklamirkan nilai-nilai yang positif. Jadi misalnya, selain dari minat baca misalnya influencer kita suruh mereka masuk ke rumah ibadahnya sesuai agamanya mereka. Minimal 1 kali dalam 1 hari, atau yang beragama Kristen atau Protestan, minimal dia kirim ketika dia lagi minggu ibadah. Dia posting di Instagramnya, sehingga orang masyarakat followernya merasa, tahu anak kuatnya nilai keagamannya ini influencer dan itu akan menjadi snowball effect. Influencer itu sekarang punya pengaruh yang luar biasa hebat, termasuk daya minat bacanya anak-anak. Jadi nanti spek-spek, jangan tahu ini karena direkam kita ingin mendorong mulai dari influencer harus memiliki daya minat yang tinggi. Wih, masuk. Nanti influencer ini yang menjadi marketingnya kita untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang positif. Kemudian terlepas dari situ, fasilitas bangunan juga berpengaruh sekali loh. Saya punya Madrasah Arifah di Pangkabinanga, teman-teman bisa cek. Dulu waktu itu kita hanya membuat perpustakaan di ruang kelas. Jadi ada ruang kelas memang kosong, kita jadikan perpustakaan. Hanya menjadi tempat tidurnya siswaku. Begitu kita ubah gedung perpustakaan menjadi satu gedung yang berdiri sendiri, dengan desain yang bagus, dengan interior yang bagus, anak-anak datang sendirinya membaca buku. Jadi bisa jadi, ini saya tidak tahu penelitiannya ya, bisa jadi ada faktor yang membuat anak-anak membaca buku, pengaruh besarnya atau adalah pengaruhnya bangunan fisiknya. Bisa jadi dengan membuat bangunan fisik yang megah, yang mewah, yang instagramable, tiktokable, itu bisa jadi membuat anak-anak datang dulu minimal ke perpustakaan. Minimal foto dulu. Nanti begitu banyak orang masuk, mulai pikir, apa ini bagus ku bikin di dalam. Mulai membaca dan seterusnya. Jadi memang saya rasa kalau mau dipaksakan anak-anak untuk membaca sulit. Jadi kita mulai dengan pendekatan-pendekatan yang soft. Kemudian terakhir masalah parkir liar dan Pak Oga. Kalau saya sendiri sampai sekarang saya bersikukuh tidak mau kasih uang Pak Oga. Nah, untuk parkir liar karena dia sedikit liar sesuai namanya, terkadang memang saya kasih juga meskipun kayak di Indomaret, Alfamaret parkir gratis. Karena orang akan memikirkan keselamatan mobil, motor dan dirinya dibanding 2000. Saya yakin kita ada rasa takut sedikit di situ. Cuman bagaimana caranya penertibannya teman-teman? Saya berpikir teman-teman yang mengambil juru parkir liar ini adalah orang yang membutuhkan uang. Mungkin sisi pembenarannya seperti itu. Cuman di satu sisi kan meresahkan juga buat kita. Jadi nanti saya konsepnya begini, usaha-usaha yang ada itu harus memberdayakan orang-orang yang berada di kelurahannya. Misalnya kita ada di sini, yang jadi tukang parkirnya adalah orang sekitar sini. Karena kalau orang sekitar sini itu lebih bisa terkontrol, lebih bisa kita arahkan. Jadi saling subsidi silang tongki. Cuman kalau untuk parkir liar memang yang ada di tengah-tengah kota, saya rasa harus kita tertibkan. Kita harus melibatkan 4 unsur minimal. TNI, Polri, Ormas, dan PD Parkir. Harus memang punya satu visi bagaimana harusnya menertibkan ini parkir liar. Dan parkir liar itu kalau ditertibkan bisa menjadi pemasukan tambahan buat kita loh penerima PAD Kota Makassar. Dulunya itu kalau tidak salah 500 juta dari pendapatan PD Parkir di tahun 2012 something. Kemudian begitu ada perubahan sistem yaitu menertibkan parkir liar, naik menjadi 1,5 miliar pendapatan dari penertiban parkir liar. Nah ini yang mau kita harapkan nanti bisa punya juga solusi untuk melakukan penertiban parkir liar. Semakin pendek nafasku kakak Elian. Semoga bisa menjawab jadi. Menjawab sekali. Menjawab Ji. Terima kasih banyak. Luar biasa. Lebih tenang Kak, lebih rileks Kak juga kalau menyampaikan hal-hal karena kita ini mensosialisasikan politik gagasan. Minimal kalau saya tidak punya jawabannya di sini bisa jadi bahan refleksiku.
atas pertanyaan-pertanyaan tak. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Kakak Heril. Tapi memang toh pertanyaannya menggugah selera ini Kakak Ilham di. Iya, lapar Kak, ada Kak? Betul Indo. Enggak boleh sebut merek di. Indomie seleraku. Sebut mie pale. Oke, Kakak Ilham. Saya rasa sudah semua nih teman-teman anak muda ini menyuarakan pendapatnya, menyuarakan harapannya. Dan tadi baru dua kali tiga pertanyaan sudah kita jawab semua. Dan saya rasa karena keterbatasan waktu, maka kita akhiri untuk sesi yuk tanya tayang aja. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir Kakak Ilham, yakni TBL atau tayang banget loh. Ini merupakan sesi di mana Kakak Ilham akan memberikan closing statement terkait dengan keluhan ataupun masukan serta gagasan yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman. Tetapi sebelum itu kita ganti mic dulu. Jadi cek. Sudah bagus kembali. Jadi sebelum kita berakhir sesi tayang kasih paham, ada beberapa hal yang ingin saya sendiri sampaikan Kakak Ilham. Jadi kita ini kan sudah sering berbicara tentang anak muda. Dan sebagian orang mengatakan bahwa anak muda tadi tidak penting, tidak dipedulikan, dikesampingkan dan seterusnya. Nah, tetapi apabila kita melihat sejarah, justru Republik ini hadir daripada tangan-tangan anak muda, di mana Sumpah Pemuda memantik proklamir kemerdekaan. Betul. Peristiwa Rengas Dengklok kemudian memantik kemerdekaan untuk segera diproklamirkan. Dan yang terakhir Reformasi 98 merupakan satu titik penting di mana pemuda menjadi aktor utama supaya demokrasi kembali ke jalannya yang lurus. Saat ini orang-orang bertanya bahwa anak muda bisa apa. Dan akhirnya hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Anak muda yang menjawab tantangan itu. Anak muda yang hadir untuk memberikan gagasan. Anak muda yang hadir untuk menyelesaikan harapan. Anak muda yang hadir untuk mendengarkan setiap curhatan. Dan itulah Kakanda Ilham Fauzi Amiruskara. Tepuk tangan dulu untuk semua. Reformasi jilid 2. Oh, pelan-pelan Kakak. Oh, pelan-pelan. Jadi kira-kira seperti itu Kak. Silahkan untuk sesi terakhirnya Kakak Ilham. Kukira mau diarahkan reformasi jilid 2 Kak Yesus. Oke, saya tidak mempersiapkan closing statement mungkin begini terkait reformasi jilid 2. Pelan-pelan. Jadi terkait reformasi jilid 2, kita tidak lagi mau menggunakan kekerasan. Kita tidak mau lagi menggunakan fisik, kita tidak lagi mau menggunakan hal-hal yang berbau ancaman terhadap keamanan negara. Kalau misalnya kita melakukan reformasi jilid 2 dengan pola yang sama, saya rasa kita lagi rentan-rentannya sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah kita mau melakukan perubahan itu dari dalam diri kita. Karena salah satu ayat dalam Al-Quran, boleh disebutkan Pak Habib? Bahwa kalau kita mau melakukan perubahan besar, itu harus dimulai dari diri tak sendiri. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mau mengubah dirinya sendiri. Kalau misalnya kita mau ada perbaikan di Indonesia, mau perbaikan di kota Makassar, mau perbaikan di kecamatan tak, kelurahan tak, RT RW tak, lorong tak, yang paling pertama harus berubah adalah diri tak. Nah nanti ketika kita menghadapi kontestasi pilkada ini, ketika kita beridealisme bahwa tidak akan ada politik uang ketika saya nanti maju di politik, harus mulai dari diri kita sendiri. Tolaki orang yang melakukan politik uang karena kita berprinsip kita yang mau mengubah itu. Jadi nanti jangan kita menggunakan istilah ambil uangnya pilih orang lain. Itu bukan bentuk mau merubah kaum kita. Yang bisa melakukan dan harus kita lakukan adalah
kita tolak, kita sampaikan bahwa harga diriku yang memang terhitung satu suara lebih berharga dari sembako atau uang yang hanya sesaat dikasihkan. Wih. Tolak money politik. Say no to money politik, Kakak Ilham Di. Baik, tepuk tangan untuk sesi kita yang terakhir, yakni tayang banget loh. Sekali lagi pesan dari Kakanda Ilham tadi sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini, yakni kegiatan tayang kasih paham. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakanda Ilham Arif Fauzi Amiruskara, Sarjana Teknik, yang telah menyempatkan waktunya beserta seluruh tim yang hadir, rekan-rekan panitia, teman-teman juru parkir yang di luar sudah membantu pengaturan lalu lintas. Terima kasih kami sampaikan, teman-teman kameramen, teman-teman audio, semuanya terima kasih semua. Dan untuk menutup, saya juga tidak mau kalah, ada Tom Pantunku. Perjalanan panjang siang sampai malam. Cakep. Ini mi tempatnya merasakan hiburan. Artinya sudah mi den tayang kasih paham, saatnya kita teruskan kebaikan. asik sekali. Mewakili seluruh tim undur diri dan memohon maaf atas segala perkataan ataupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih atas semua antusiasme dan pertanyaan yang telah disampaikan. Menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.